Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mereview ulang materi mengenai persediaan barang dagang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emilia dengan NIM 202300088. Saya Meliana dengan NIM 202300078. Saya Tria Farviana dengan NIM 202300071. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya dulu kita mengetahui apa sih itu persediaan barang dagang. Nah, jadi persediaan barang dagang itu merupakan barang dagang yang masih tersedia untuk dijual sampai dengan akhir periode. Nah, terdapat metode penilaian untuk persediaan barang dagang. Yang pertama dengan metode harga pokok, lalu yang kedua dengan metode harga pasar. 3 metode untuk menilai persediaan barang dagang. Nah, kenapa sih? Karena menilai stok barang dagang itu penting atau perlu dalam bisnis, karena barang dagang nilainya cenderung fluktuatif. Lalu selain itu barang dagang juga memiliki beda karena jenisnya pun beragam. 3 metode untuk menilai persediaan barang dagang itu apa aja sih? Yang pertama ada FIFO, yang kedua ada LIFO, dan yang ketiga ada average. Nah, yang pertama yaitu FIFO atau first in first out, dimana sesuai dengan namanya metode ini akan mengeluarkan barang yang pertama kali masuk. Berlaku pula untuk nilai barangnya. Nah, bisnis yang menerapkan metode ini seperti bisnis makanan pokok, seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada LIFO atau last in first out. Nah, di mana pada metode ini mengeluarkan barang yang terakhir masuk. Metode LIFO ini juga menjadi kebalikannya dari metode FIFO. Nah, bisnis yang menerapkan ini adalah bisnis yang permintaannya tinggi, seperti pabrik sepatu ketika permintaannya tinggi, seperti itu. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu average atau rata-rata tertimbang. Nah, metode ini itu membagi barang yang tersedia untuk dijual dengan unit yang ada. Karena itu bisnis yang menggunakan atau menerapkan metode ini mengambil jalan tengah antara FIFO dan LIFO. Nah, lalu yang selanjutnya ada harga pasar. Harga pasar ini di mana persediaan barang dagang dicatat dalam catatan akuntansi sebesar harga pokoknya. Lalu selanjutnya ada apabila pada akhir periode terjadi perubahan harga persediaan barang, di mana nilai pengganti atau harga memproduksi persediaan bisa lebih rendah dari harga pokok. Nah, barang tersebut maka dapat digunakan metode harga pokok. Baik, materi selanjutnya itu ada pencatatan metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Yang pertama itu ada metode pengurangan persediaan langsung, di mana kerugian pengurangan harga tidak dilaporkan sendiri. Penjualan dibuat oleh perusahaan lain, beberapa perusahaan itu mempatok harga. Yang kedua ada metode pengurangan persediaan langsung, di mana hanya kerugian pengurangan harga persediaan akhir yang dilaporkan sendiri. Yang ketiga ada metode cadangan persediaan, di mana kerugian penurunan harga persediaan awal dan akhir dilaporkan sendiri. Selanjutnya yaitu ada metode taksiran persediaan dalam metode fisik. Menentukan jumlah persediaan dengan metode laba bruto biasanya dilakukan dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menafsirkan jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan jangka pendek, di mana perhitungan fisik tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, untuk menafsirkan persediaan barang yang rusak karena terbakar atau menentukan jumlah barang sebelum terjadinya kebakaran. Yang ketiga, untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara lain. Dan yang terakhir adalah untuk menyusun tafsiran harga pokok penjualan, persediaan akhir, dan laba bruto. Nah, selanjutnya yaitu metode eceran. Metode ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar seperti Toserba atau Swalayan yang memperdagangkan puluhan bahkan ratusan jenis barang. Dalam hal ini, setiap jenis barang yang ada diberikan label sesuai harga jual ecerannya, sehingga pelayan toko lebih tahu harga jual eceran daripada harga pokoknya, dan lebih mudah baginya membuat laporan atas barang yang masih ada berdasarkan harga eceran tersebut.
Metode harga eceran ini bisa digunakan yang pertama untuk menafsirkan jumlah persediaan harga barang untuk penyusunan laporan keuangan jangka pendek. Lalu yang kedua, mempercepat perhitungan fisik. Karena jumlah yang dihitung dicantumkan dengan harga jualnya, maka untuk mengubah ke harga pokoknya ialah dengan mengalihkannya dengan persentase harga jual tanpa perlu memperhatikan masing-masing faktornya. Dan yang ketiga, mutasi barang dapat diawasi, yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan fisik yang dinilai dengan harga jual dan hasil perhitungan dari metode eceran. Nah, baik, untuk yang selanjutnya yaitu perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Nah, penarikan obligasi perusahaan terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar milik konstruktif atas perusahaan induk. Nah, perusahaan anak ini pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal yang dibuat baik oleh perusahaan afiliasi pembeli maupun perusahaan afiliasi penerbit pada saat pembelian antar perusahaan. Jadi setiap keuntungan atau kerugian yang konstruktif dari penarikan konstruktif tidak dicatat pada akun terpisah pada perusahaan afiliasi. Perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi obligasi pada pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak mencerminkan keuntungan dan kerugian konstruktif. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.